Halo teman-teman, Sobat Puncak. Kembali lagi nih di acara Puncak, PU Bincang Sejenak. Kali ini udah di episode 3 nih ya. Dan mungkin kita akan ngobrol-ngobrol yang santai aja ya. Dijamin lebih santai daripada yang kemarin-kemarin. Masih bersama saya, Randy Ramadana, dan juga teman-teman yang udah nemenin saya di 2 episode sebelumnya. Ada Mbak Noni, ada Mbak Resa, Mbak Nadia, ada Mbak Konita, Mbak Dita, sama ada Mbak Poppy. Untuk mempertebal konteks aja nih, podcast kita ini kan dalam rangka pelatihan dasar Kementerian PU ya. Dan dari kemarin kita udah total 4 hari ya. Total sudah 4 hari proses belajar bareng dan pastinya udah dapat ilmu yang ya insya Allah bisa banget lah kita terapkan di unit kerja kita. Selain itu, materi seperti wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara juga menurut saya menjadi upaya merefresh jiwa nasionalis kita gitu. Kalau mau bahas dari Dewan, mungkin kemarin yang menarik buat saya ini ada ruang diskusi buat kita mengenai isu kabur aja dulu. Kalau teman-teman sudah tahu pasti ini tuh buah dari pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. Hal itu sih menarik ya buat saya karena sebenarnya sering kita dengar dan simak, tapi kadang kalau saya pribadi sih kurang memberikan ruang buat kepala saya buat mikir. Oh, mereka ini harusnya begini, harusnya begitu. Daripada kabur, lebih baik mungkin kita ikut serta bantu bangsa kita menuju titik yang dicita-citakan, begitu. Itu aja sih sedikit dari saya. Kalau dari teman-teman sendiri, boleh dong di-recap dari day 1 sampai mungkin day 2 kali ya. Apa yang bisa kita sampaikan gitu. Mungkin dari Mbak Konita, gimana Mbak Konita? Baik, kalau dari saya sendiri, selama 2 hari kita belajar itu, saat hari pertama kita belajar tentang wawasan kebangsaan ya, dengan aksi bela negara. Di situ tuh lumayan menyenangkan dan menarik juga, karena kan kita belajar tentang sejarah bagaimana Indonesia ini terbentuk, lalu pada aksi bela negara juga kita belajar tentang rencana aksi bela negara, di mana ada nilai 5 dasar di sana. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau menjelaskan lagi, jadi segitu dulu. Lalu di hari pertama itu kita ada tugas yang seperti Mas Randy bilang, yaitu membuat sebuah video tentang nasionalisme ala gerakan kabur aja dulu. Nah, di situ juga kita jadi belajar tentang masalah yang sedang trending di Indonesia, yaitu kabur aja dulu, yang mungkin sudah ada sejak awal tahun ya saat itu. Dan di situ kita juga memberikan pendapat kita soal bagaimana reaksi orang-orang di sekitar, bukan hanya dari kalangan anak muda, tapi orang-orang yang bahkan orang tua pun terfikir atau tergerak untuk melakukan kabur aja dulu ini. Dan kita memberikan mungkin respon-respon yang bisa memberikan pandangan dari point of view lain tentang bahwa nggak harus melakukan kabur aja dulu kok untuk membangun Indonesia ini menjadi lebih baik. Dan di hari kedua itu kita mempelajari tentang isu kontemporer dan ketahanan nasional. Nah, hari itu saat kita mempelajari isu kontemporer, kita juga tahu kan beberapa masalah yang ada di Indonesia, apalagi yang sangat perlu ditangani dengan cepat. Misalnya salah satunya itu adalah disinformasi yang kita bicarakan sebelumnya ya di hari pertama membuat podcast ini tentang hoax dan disinformasi, polarisasi, sehingga kita juga tahu cara membangun ruang di mana orang-orang bisa tahu bahwa bagian mana sih info ini yang termasuk ke hoax, yang termasuk ke disinformasi dan polarisasi. Mungkin dari saya itu dulu, Mas Randy. Bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Dari Mbak Resa sendiri? Oke, bener banget nih yang dijelasin sama Mbak Nita ya. Karena kan kita tuh 4 hari bersama banyak ngobrol ya tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan juga isu-isu kontemporer. Terus kita juga udah bikin beberapa tugas gitu. Menurutku sih semua itu adalah refleksi gitu. Kenapa refleksi? Karena yang kita pelajari secara teori, gimana sih cara pandang kita terhadap bangsa, cara pandang kita sebagai ASN dan bangsa Indonesia itu terhadap diri dan lingkungan yang di sekitar kita gitu kan, dengan berlandaskan nilai-nilai yang 4 konsensus itu. Teman-teman kan pasti kita udah tahu kan 4 nilai itu: Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi
gimana sih kita memposisikan diri di lingkungan unit kerja kita masing-masing. Contohnya kita nih dalam bekerja nih harus punya integritas, kemudian sikap dan perilaku dan tindakan kita itu di dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita gitu kan. Nah, menurutku itu sangat penting kita pahamin dasar-dasar itu, karena kenapa? Itu sangat bisa untuk membentuk diri kita tuh disiplin gitu, disiplin, berintegritas, dan pelayanan publik. Karena kan ujung-ujungnya output dari seorang ASN ini adalah ujungnya adalah kita adalah pelayanan publik ya. Itu sih menurutku. Jadi wawasan kebangsaan bela negara itu adalah refleksi bagaimana kita menerapkan di lingkungan kita dengan berlandaskan aturan-aturan yang sudah berlaku dan harus dipatuhi gitu ya Mas Randy ya. Dan kemudian kemarin kita juga belajar isu-isu kontemporer gitu ya. Aku juga melihat di sana itu di era yang sekarang ini kita sangat terdisrupsi gitu ya. Kenapa? Karena masanya masa digitalisasi, semuanya digital gitu. Jadi kita sebagai ASN juga harus bisa memilah dan memilih itu informasi dan informasi itu secara tepat dan jelas gitu. Jangan sampai kita jadi blunder nih, maksudnya kita kemakan informasi sendiri pada itu nggak benar gitu ya. Misalkan di dunia kerja kan kita harus tahu ya mana yang sesuai aturan, mana yang ini hanya sebatas hoax atau sara gitu ya. Kita kan sudah diskusi juga kemarin gimana sih kita menghadapi hoax-hoax yang beredar di lingkungan kerja kita itu seperti apa sih kita menyikapinya. Nah itu kan sangat penting gitu ya, menjadikan kita untuk bertingkah dan berperilaku menjadi pribadi ASN yang berakhlak gitu Mas Randy. Ya, mungkin teman-teman juga punya point of view yang mirip-mirip kali ya sama Mbak Resa. Gimana kalau dari Mbak Nadia sendiri? Jadi menurut aku sih ya benar, nambahin dari yang Mbak Resa ya paling. Kayak hari pertama itu kan kita juga ada bahas tentang wawasan kebangsaan negara dan bela negara ya. Terus hari pertama itu ada penjelasan juga soal sejarah bangsa yang membantu kita kenal sama cerita terdahulu. Sama hari pertama itu juga kita ada bahas tentang fenomena tentang kabur aja dulu yang lagi marak di media sosial. Gara-gara waktu itu ada isu yang lagi naik soal pemerintahan ya, mungkin yang bahas soal mahalnya biaya pendidikan, susahnya lapangan kerja, yang berimbas rakyat atau masyarakat itu banyak yang pengen kabur aja dulu untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Terus ada juga di hari kedua itu bahas tentang isu kontemporer yang kita alami ya. Terus kita juga belajar menganalisa latar belakang terjadinya isu-isu itu. Terus dampak dari isu itu dan siapa-siapa aja yang terlibat dalam isu-isu ini. Kita juga bahas topik pembicaraan soal sikap bela negara yang kita ambil sebagai ASN kalau seandainya kita tuh mendapati kabar hoax atau disinformasi yang menyebar di media sosial. Karena itu juga bisa jadi salah satu sikap bela negara. Mungkin ada teman-teman lain yang mau tambahin juga. Mungkin Mbak Dita kali ya. Mbak Dita punya pemikiran yang menarik nggak? Oke. Kalau boleh aku bahas lagi ya, kita boleh merecall dan throwback kembali soal apa yang kita pahami dari Dewan dan juga D2. Untuk Dewan sendiri, kita kan belajar soal wawasan kebangsaan. Nah, kita pahami dulu nih, apa itu wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan ini ada beberapa kata kunci yang bisa mewakilinya, yaitu berupa cara pandang dan sikap bangsa kita, bagaimana melihat diri dan lingkungannya. Nah, cara pandang yang gimana? Yaitu memandang bahwa bangsa kita adalah sebagai satu kesatuan yang utuh, tentunya. Kemudian, kenapa sih kita penting untuk memahami wawasan kebangsaan ini? Nah, dengan wawasan kebangsaan ini sendiri merupakan menjadi bekal kita untuk melakukan bela negara. Jadi kita perlu menanamkan di dalam diri kita dong soal wawasan kebangsaan sehingga bisa menciptakan sikap cinta tanah air dan juga rasa tanggung jawab kita kepada untuk menjaga keutuhan dan kekayaan itu sendiri. Kemudian untuk bela negara kita perlu punya sikap untuk siap siaga bela negara terlebih dahulu. Nah, siap siaga
bela negara yang seperti apa, yaitu secara fisik, mental, maupun juga sosial untuk menghadapi berbagai situasi yang beragam untuk dapat menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara kita. Selanjutnya, wawasan kebangsaan dan juga bela negara ini perlu nih kita punya agar kita dapat menghadapi perubahan yang namanya perubahan lingkungan strategis. Itu nih Mas Reni yang paling aku ingat soal Day One juga itu. Oke, ya, makasih Mbak Dita. Mungkin sedikit dari Mbak Noni, nanti terakhir saya mau nanya dari point of view-nya Mbak Poppy ya. Silakan Mbak Noni. Oke, Mas. Ini saya juga mau share. Mungkin nggak sepanjang mbak-mbak yang lain ya. Cuman hal yang paling bisa saya ingat itu di hari pertama adalah saat kita bikin video learning journal pribadi, itu kan kita disuruh buat wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu kenapa penting sih gitu. Jadi dari situ tuh saya nyimpulin nih, kedua hal itu penting tuh karena bangsa yang besar, bukan hanya karena jumlah penduduknya, tapi karena rakyatnya sadar akan jati diri dan rela berkorban demi tanah air. Nah dari mbak-mbak yang sebelumnya udah jelasin, di hari pertama itu kita belajar soal wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara kan udah komplit banget nih. Nah dari situ, dari ilmu-ilmu itu, kita diarahkan, di hari kedua kita tuh diarahin buat menganalisa isu kontemporer yang ada di Indonesia, lalu mengerucutlah ke isu kontemporer yang ada di lingkungan kerja masing-masing, yang mana ini bertujuan nanti untuk menjadi bahan penyusunan bahan dasar aktualisasi kita di masa habituasi nantinya. Jadi analisa isu kontemporer di lingkungan kerja ini berasal dari kepekaan kita, para ASN terhadap kondisi lingkungan kerja dan bersedia memberikan kontribusi nyata sebagai wujud dari upaya bela negara. Sekian Mas Randy, mungkin yang lainnya bisa nambahin? Monggo Mbak Poppy. Ya sebenarnya udah kurang lebih sama juga ya sama mbak-mbak yang sebelumnya gitu. Mungkin saya lebih fokusnya ke yang bagian tugas kelompok yang pertama tuh. Yang pertama tuh tentang tren kabur aja dulu. Terus itu gimana kita menanggapinya tuh. Menurut saya sih tentang isu tersebut ya kita juga harus lebih membangun bangsa dibanding ikut tren kabur aja dulu itu, dan saya kurang setuju dengan tren tersebut gitu. Kalau misalnya untuk yang day 2 tuh kita ada baru mulai nih untuk podcast puncak ini. Untuk podcast puncak mungkin untuk yang day pertama kita membahas hoax gitu. Di hoax itu termasuk isu kontemporer di sekitaran kita, dan itu sangat penting ya untuk dibahas supaya tidak ada disinformasi lagi di sekitaran kita. Jadi menurut saya banyak ilmu-ilmu yang kita dapat nih di day 1, day 2 yang bisa diaplikasikan ke kehidupan kita untuk membangun negeri dan untuk kehidupan ASN ke depannya. Kayaknya dikit gitu aja sih Mbak. Oke, itu tadi day 1, day 2. Kalau di hari ketiga, kalau saya bisa boleh ingat tuh mungkin ini ya kali. Kalau mungkin teman-teman juga ingat tentang algoritma kebangsaan gitu. Di situ yang nempel bagi saya sih soal 5 nilainya. Ada 1 keadilan, 2 kegotong royong, 3 inklusivitas, 4 integritas, 5 kepeloporan ya. Pasti teman-teman juga udah tahu. Tapi yang memang algoritma ini tuh menurut saya juga penting. Apalagi di era media sosial sekarang itu, untuk istilahnya apa ya, membantu membersihkan timeline gitu yang sudah agak terlalu apatis soal kebangsaan ya menurut saya. Mungkin ada satu pemikiran juga sama saya, atau kalau ada pemikiran yang menarik lainnya soal day 3 dan day 4 mungkin bisa dijelaskan sama Mbak Reza. Oke, Mas Randy. Iya nih, kita udah masuk ke hari ketiga ya. Aku mikirnya algoritma itu rumus loh, Mas Randy. Padahal itu kayak yang Mas Randy bilang kan itu sebagai langkah yang memuluskan dari 5 nilai integritas apa yang tadi itu yang Mas Randy sebut itu gitu kan. Nah, kalau aku mendefinisikannya sih algoritma ini sebagai langkah sistematis ya. Karena
untuk memperkuat rasa cinta dan kebanggaan kita terhadap bangsa, khususnya untuk melalui konsumerisme dan nilai digital. Jadi oleh karena di sini ada input, proses, kemudian output ya, itu setidaknya ada proses yang kita lalui untuk memunculkan output tersebut gitu. Nah, kalau menurutku contohnya itu sangat simple sih Mas Randy. Misalkan kayak kita tuh memprioritaskan produk lokal, melestarikan budaya, kemudian mendukung ekonomi nasional. Kenapa? Karena tujuannya untuk membangun kesadaran kebangsaan sehari-hari dan memperkuat identitas nasional melalui tindakan yang sangat nyata. Nah, manfaatnya bagi kita sebagai ASN adalah ini tuh memberikan contoh dan dorongan ya kepada masyarakat, mempromosikan inklusivitas budaya. Misalkan nih kita sebagai ASN tuh sadar di unit kerja kita akan hal-hal yang masih belum optimal terkait dengan pelayanan publik. Nah, itu bisa kita memberikan langkah yang sistematisnya seperti apa sih, algoritmanya seperti apa sih supaya pelayanan publiknya berjalan dengan baik. Kemudian memperkuat semangat nasionalisme melalui pendekatan adaptif di era digital. Jadi pikiranku algoritma kebangsaan ini tuh lebih menekankan kepada peran ASN muda dalam kebangsaan Mas Randy. Kenapa? Karena kita ini sebagai eksekutor gitu, eksekutor nilai-nilai kebangsaan dan mendorong inovasi dan narasi baru untuk wilayah kerja kita masing-masing gitu Mas Randy. Menurutku, mungkin teman-teman lain yang bisa menyampaikan opininya ya. Iya. Oke, makasih Mbak Resa. Kalau dari Mbak Nadia, apakah setuju sama Mbak Resa? Atau mungkin ada pandangan yang lainnya? Saya setuju sih sama pendapatnya Mbak Resha ya. Paling untuk pelengkap aja gitu. Kalau menurut aku atau mengingat materi kembali yang untuk day 3, kita tuh kemarin juga ada belajar kan tentang algoritma kebangsaan. Nah, di situ aku ingat juga kita bahas ada 4 konsensus dasar kebangsaan ya, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika. Sama kita juga belajar sikap-sikap apa aja sih yang menggambarkan 4 konsensus dasar itu. Kita juga ada ngebahas soal topik apa aja, atau kita sebagai bagian dari Kementerian PU itu kita ngelakuin apa aja untuk masyarakat dengan tema dan slogan utama itu yang bicarain bangkit PU-ku dan jayalah bangsaku. Terus untuk day 4 kita ada bahas tentang analisa lebih dalam soal isu kontemporer di unit kerja kita masing-masing. Jadi kan di setiap unit kerja ataupun tempat-tempat bagian kita masing-masing pasti ada sesuatu yang mungkin belum sempurna ya, atau masih bisa diperbaiki. Misalnya itu kayak seperti SOP cara bertamu gitu, atau misalnya kayak hal-hal simpel gimana caranya, atau sosialisasi yang belum merata gitu kan. Nah, jadi di sini kita belajar gimana cara menggunakan beberapa metode teknik untuk mengetahui atau mengidentifikasi masalah-masalah ini lebih dalam. Kayak misal ada tadi teknik APKL untuk mengidentifikasi isu prioritas, teknik USG untuk membantu menilai seberapa mendesak sebuah isu, ada juga teknik family tree, fishbone diagram yang menggunakan analisa SWOT, dan metode teknik lain-lainnya. Mungkin bisa ditambahin oleh teman-teman yang lain. Oke, kayaknya Mbak Konita punya yang menarik lagi. Soal day 3 dan mungkin day 4 juga sedikit aja, Mbak. Dalam day 3 itu kita juga ada tugas kelompok ya masa itu. Salah satunya itu podcast kita yang tema kedua saat itu, What We Can Do to Make PU Better and Strong. Di situ kita membawa 5 nilai dasar RABN yang sudah dijelaskan sama Kak Nadia sebelumnya, dan di situ juga kita memberikan contoh dan aksi yang bisa kita lakukan di unit kerja masing-masing ya. Jadi bukan hanya mempelajari, tapi kita juga bisa belajar tentang aksi nyata yang bisa kita berikan ke unit kerja kita masing-masing saat itu. Dan juga untuk algoritma kebangsaan, kita kan seperti yang Mbak Randy bilang, kita kan harus membuat informasi yang ada di sosial media tidak hanya informasi yang
salah dan juga bersikap apatis kepada Indonesia, tentunya bangsa kita, tapi ada juga kita juga bisa membangun rasa untuk kesatuannya, cinta tanah airnya lagi, dan disitulah kita disuruh salah satu tugasnya ada disuruh membuat artwork yang seperti yang dibilang karena dia tadi gitu kan, misalnya seperti saya membuat ada poster, ada teman kita yang membuat comic strip, ada teman kita yang membuat seperti storytelling gitu. Untuk hari keempat itu tuh materi yang melanjutkan dari hari kedua, yaitu tentang isu kontemporer, tapi saat ini bukan hanya mencari isu tersebut, tapi kita juga mempelajari atau belajar cara menganalisisnya, bagaimana kita memilahnya, isu mana yang penting untuk dilakukan saat ini dan sangat krusial jika tidak dilakukan. Lalu bagaimana cara kita tahu langkah-langkah yang harus kita lakukan dan selanjutnya, seperti yang Kak Nadia bilang tadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mas Randy. Oke, sama-sama Mbak Nita. Kalau dari Mbak Doni sendiri, kan teman-teman ini tadi udah jelasin tentang algoritma kebangsaan, ASN sebagai eksekutor dari nilai kebangsaan itu sendiri, yang mana hubungannya sama pembersihan timeline di media sosial, istilahnya seperti itu. Kalau dari Mbak Doni sendiri, ada nggak yang menarik lagi? Mungkin kalau dari saya, hal yang menarik itu adalah gini, kan algoritma kebangsaan ini kan menyebarkan konten positif tentang Indonesia ya. Jadi sebenarnya kayaknya tujuan dari Bapepkom yang ada di seluruh Indonesia ya, atau Kementerian PU itu nyuruh kita bikin poster, nyuruh kita bikin podcast, nyuruh kita bikin ini itu segala macam, dan diupdate di sosial media, diupload ke sosial media baik itu Instagram, TikTok ataupun YouTube, itu sebenarnya tujuannya nyampe nih, mempromosikan kegiatan kita yang sangat keindonesiaan ini sekali ya. Kita mengedukasi juga masyarakat netizen ya, kalau bisa dibilang nilai-nilai Pancasila, terus kita ngajak juga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi kita kasih contoh nih berdasarkan postingan sosial media kita gitu. Itu menurut saya nih nyambung banget nih dari hari kedua, ketiga, targetnya Bapepkom apa yang kita lakukan itu nyambung banget. Nah, untuk yang hari keempat itu kan, dan itu terjadi tadi ya, baru tadi kita dijelasin mengenai teknik analisa isu kontemporer yang udah kita buat sebelumnya di hari kedua nih kalau nggak salah saya. Jadi ini bertujuan untuk sebagai langkah awal untuk mulai menyusun dasar aktualisasi yang akan dilaksanakan di masa situasi seperti yang Bapak Anwar katakan tadi. Harapan saya katanya setelah ini kalian sudah bisa membuat dasar dari aktualisasi karena sudah diajarkan teknik-tekniknya seperti apa gitu. Jadi semoga setelah ini kita benar-benar udah nggak mikir jauh lagi karena udah dikerucutkan nih dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini udah diarahin buat oh ya udah nih nanti saya bakal bahas ini nih buat aktualisasi, jadi nanti nggak pusing lagi gitu Mas. Oke, makasih Mbak Noni. Kalau dari Mbak Popi sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri sih saya setuju ya sama Mbak Noni gitu. Ini tuh sebagai ini CPNS gitu kan, kita juga memang harus memperkenalkan tentang tujuan kita dalam algoritma kebangsaan itu. Kita yang bikin poster atau komik yang sebagainya itu untuk memperkenalkan dan membangun pola pikir dan sikap dan juga tindakan kita sebagai calon ASN, dan kita juga harus kayak lebih mempromosikan gitu sistem nilai dan perilaku kita sebagai warga negara. Dan untuk day 4-nya itu yang tentang lanjutan analisa isu kontemporer, itu juga sama ya kayak Mbak Noni sebutkan tadi. Itu kita belajar tentang menganalisis lagi gitu isu-isu kontemporer yang udah kita cari di Day2, terus kita analisa lagi yang mana nih fungsinya yang paling penting dan kita kerucutkan lagi sehingga kita tahu nih apa yang mau kita bahas nanti untuk aktualisasi. Itu aja sih Mas, kira-kira kurang lebih sama. Oke. Terakhir mungkin dari Mbak Dita ada yang berbeda kali sedikit aja mungkin Mbak Dita.
Voice overnya. Oke, dari aku mau merecall kembali nih secara teori apa itu algoritma kebangsaan dan kenapa istilah algoritma kebangsaan ini bisa muncul. Karena istilah ini mulai muncul karena adanya isu-isu yang bisa mengancam nilai-nilai kebangsaan kita, contohnya nilai persatuan kita. Seperti yang kita tahu saat ini ya, di media sosial mulai ada dua kubu yang terus-terusan berdebat gitu, yang bisa masalah kebangsaan yang nantinya bisa menimbulkan perpecahan untuk nilai-nilai persatuan kita. Untuk kemudian muncullah ya, istilah algoritma kebangsaan ini sebagai solusi terhadap permasalahan akan hal itu. Terus sedikit dari saya soal day 4, yaitu kita membahas soal analisis isu kontemporer. Nah, untuk kita menganalisis lebih mendalam isu kontemporer ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi atau mendeskripsikan isu tersebut. Kemudian yang kedua kita memilah atau menapis isu-isu mana yang paling penting untuk kita selesaikan problemnya. Kemudian yang ketiga yaitu mendalami atau menganalisis isu tersebut dengan kita jabarkan apa penyebabnya, apa dampaknya, dan kira-kira akhirnya kita bisa menemukan solusi atas permasalahan atau isu tersebut. Kemudian yang terakhir, kita pilih nih alternatif penyelesaian yang paling memungkinkan untuk kita eksekusi sehingga bisa menyelesaikan isu tersebut. Begitu sedikit dari saya, Mas Randy. Terima kasih Mbak Dita dan Mbak semua. Mungkin terakhir, saya mau menarik dari yang pembelajaran atau pemateri dari D4 yang kita lakukan pada hari ini tadi. Karena menarik untuk selanjutnya kita kembangkan lagi apa sih analisis isu kontemporer, kemudian juga pendekatannya pada unit kerja kita gitu. Jadi sebelum saya menutup episode hari ini, boleh dong Mbak sedikit aja kasih harapannya. Mungkin dari Mbak Reza, kalau boleh tahu Mbak, apa sih harapannya sebagai ASN untuk unit kerjanya? Oke, Mas Reddy, ini udah nutup ya. Nah, aku sih satu kata untuk harapannya setelah pembelajaran 4 hari ini ke depannya adalah belajar dan beradaptasi. Kenapa? Karena kan sebagai CPNS dan calon ASN di Kementerian Pekerjaan Umum, kita berharap itu harus memiliki kompetensi dan integritas gitu. Kenapa? Kompetensi kita sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa dan berkontribusi di insan PU saat ini. Jadi belajar dan tetap semangat. Gitu Mas Randy. Oke, Bapak yang lain mungkin ada? Mbak Noni? Kalau saya mungkin lebih harapannya ke balai saya sendiri ya. Kan kalau BP2JK kan integritasnya nih harusnya 5 nih, walaupun saya integritasnya 4, tapi lolosnya di sini gitu ya. Semoga BP2JK wilayah Riau semakin berintegritas dalam pemilihan barang dan jasa pemerintah. Amin. Semangat semuanya. Amin. Oke, terima kasih ya Mbak semua. Mungkin saya udahi aja lah ya, karena ini kita ngobrol udah panjang juga ya. Kalau mungkin kita bisa ketemu lagi di podcast Puncak ini, nanti kita bincang-bincang lagi lah Sobat Puncak. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bye.